بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, kajian malam hari ini itu adalah pembacaan hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari, yang mana hadis yang barusan kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sudah pernah kita bahas atau kita sebutkan biografinya di kajian kita di Masjid Arafatuna ini. Jadi langsung kita masuk ke pembahasan hadisnya. Anas bin Malik, dari Anas, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah. Kata beliau, suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke Masjid Nabawi, masjid beliau, ra'a nukhamatan, Nabi besar Muhammad SAW melihat, ada bekas ludah. Nukhama itu air ludah yang dikeluarkan dari seseorang. Fil qiblah, yang mana air ludah ini menghadap kiblat. Jadi Nabi masuk masjid, di masjid tadi di bagian yang menghadap kiblat ada bekas ludah. Allah alam ludah siapa, dan pastinya tidak akan disebutkan oleh sahabat Nabi
walaupun mereka tahu. Jadi eh, selama kajian kita dalam membaca hadis-hadis Nabi, itu sahabat kalau melihat satu kekurangan atau satu kekhilafan yang terjadi dari teman-teman mereka, mereka tidak akan menyebutkan namanya, tidak akan sebutkan nama. Nah, berarti kan ini jelas ini sahabat yang meludah ke arah kiblat. Di hadis lain ada sahabat Badui yang tinggal yang datang dari pelosokan, yang maaf buang air kecil di masjid, kencing di masjid. Itu ada juga. Tapi tidak mereka sebutkan namanya karena tidak perlu kita tahu siapa namanya, siapa pelakunya. Yang penting yang akan mereka sebutkan apa yang berkaitan dengan hukum dari kejadian tersebut. Jadi kata Anas, yang penting buat kita ini apa yang akan dilakukan oleh Nabi atau apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hal terkait ada ludah di arah masjid. Tapi siapa yang meludah itu tidak penting kalian tahu buat apa, makanya ditutupi oleh mereka. Karena pasti ini bukan unsur disengaja, kan? Sahabat juga manusia, ya. Mereka juga belajar, mereka juga bertahap dalam menuju kesempurnaan, baik di ilmu atau di adab. Ra'a nukhamatan fil qiblah. Kata beliau, Nabi ketika masuk masjid melihat ada bekas ludah di arah kiblat. Kata ulama, ini menunjukkan bahwasannya Nabi itu perhatian dengan kebersihan masjid. Nabi perhatian dengan kebersihan masjid. Kalau umpama, jadi kata ulama berarti kan Nabi itu merhatikan. Ada yang kotor tidak di masjid. Kalau Nabi cuek dengan kebersihan masjid, maka Nabi tidak akan melihat bekas ludah yang ada di masjid. Jangan bayangkan masjid dulu seperti kita. Masjid dulu itu ini ya masih pasir, masih tika, paling dari pelopak kurma itu, dari tikar sajadahnya. Tiangnya dari pohon kurma, ya, dindingnya juga sederhana sekali. Jadi masjid dulu masjid biasa. Dan Nabi bisa melihat, hampir kelihatan. Artinya apa? Ini kata ulama menunjukkan Nabi itu perhatian dengan kebersihan masjid. Karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau sampai melihat bekas ludah tersebut. Selain hadis ini, banyak hadis-hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW mengatakan, menganjurkan kita untuk membersihkan masjid. Kata Nabi, hatal qadah. Qadah itu istilahnya kotoran seujung jari. Kotoran seujung jari yang kita keluarkan dari masjid itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpama kita lagi sholat, samping kita ada kotoran, enggak apa masuk di kantong kita. Itu pahalanya besar. Saking apa? Jadi jangan dilihat kotorannya, jangan dijengok kotorannya, tapi lihat niat kita. Yang Allah lihat, yang Allah nilai niat kita untuk memuliakan dalam membersihkan masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, walaupun seujung jari kotoran itu akan dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahakkaha biyadihi. Kemudian Nabi tadi ketika melihat ada bekas ludah di masjid, Nabi bersihkan dengan tangan beliau. Bayangkan, ini Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, melihat ada bekas ludah di masjid. Nabi bersihkan dengan tangan beliau. Menunjukkan bagaimana Nabi memuliakan masjid. Menunjukkan bagaimana Nabi memuliakan rumah daripada rumahnya Allah. Yang mana jujur baik, zaman sekarang makin terkikis.
ta'zim kita ke rumah-rumahnya Allah. Kadang wong ke masjid ngapo ngadem, pengen dingin, AC lemak masjid. Siang-siang sekalianlah nguling di masjid. Kakinya kadang selonjoran ngadep ke kiblat. Itu kan tidak ada. Kadang di masjid buka aurat. Kadang di masjid ngotori mulut. Itu bukan ada. Ngotori masjid buat bukan adab Nabi besar Muhammad SAW. Lihat Nabi, beliau bersihkan. Bisa Nabi nyuruh Anas, kan samping Nabi ada Anas. Samping Nabi ada sahabat lain. Di masjid banyak sahabat seperti itu. Tidak. Biar pesan ini sampai kepada kita, Nabi bersihkan dengan tangan beliau yang mulia. Biar apa? Biar kita semangat untuk membersihkan, untuk memuliakan rumah daripada rumahnya. Umpama Nabi mengatakan kepada Anas, Anas bersihkan itu. Mungkin kesannya kurang sampai ke hati kita. Kurang memotivasi kita untuk memuliakan masjid. Karena Nabi tidak membersihkannya sendiri, tapi Nabi suruh Anas atau suruh sahabat yang lain. Tapi ketika beliau sendiri yang membersihkannya dengan tangan beliau, tidak jijik. Kenapa? Karena ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan ini tidak najis. Bekas ludah itu tidak najis. Beliau bersihkan dengan tangan beliau sendiri untuk memotivasi kita agar kita menjaga kebersihan, dan menjaga kebersihan adalah bentuk penghormatan untuk rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan jaga kebersihannya beda, banyak. Semua itu di bawah kandungan menghormati daripada rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebetulnya butuh kadang kita ini untuk mengkaji sedikit adab-adab ketika kita mau ke masjid. Ini kan termasuk adab di masjid. Butuh kita untuk mengkaji, mendengar hadis Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana beliau memuliakan rumah daripada rumahnya Allah. Salah satunya ini dibersihkan dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi membersihkan kotoran tadi dengan tangan beliau, ini menunjukkan ketakwaan yang sangat luar biasa dari diri Nabi. Kenapa? Dari mana Ustaz? Kaitannya bersih ke masjid, menghormati masjid itu takwa. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, yang memuliakan syiar daripada syiarnya Allah, maka itu termasuk tanda takwa kita. Sekarang banyak orang yang tidak bertakwa, tidak menghormati syiar-syiar Islam. Syiar Islam yang paling identiknya dengan agama Islam, ya rumah ibadahnya masjid. Nah, jadi terbukti ketika Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis lain, ana atqakum lillah. Kata Nabi, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini bukan hanya pengakuan dari Nabi, tapi terbukti bagaimana Nabi memuliakan syiar daripada syiarnya Allah, yang salah satunya adalah masjid. Dimuliakan sama Nabi. Dengan apa? Dengan beliau membersihkannya dengan tangan beliau sendiri. Ini bukti bahwasanya beliau orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga karena ini adalah ibadah, Nabi tidak melemparkannya ke orang lain. Kita sekarang kalau masalah duit, masalah dunia, kalau pacak kita dewek yang lemah. Kalau ada duit, ada makanan. Kalau baca aku bayar makan. Tapi kalau masalah sholat, masalah akhirat, nyilahkan orang lain maju. Kalau sholat Jumat, depannya kosong, sampingnya silahkan maju. Itu tidak dianjurkan, makruh hukumnya. Yang mana hal-hal yang berkaitan dengan ibadah
tidak dianjurkan kita mendahulukan orang lain yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Ada pilihan kita atau kawan kita, maka harus kita yang maju. Fastabiqul khairat, kata Allah. Jadi ketika ada barisan depan yang kosong, itu makruh, tidak dianjurkan kita menyilahkan orang lain untuk maju. Kita yang harus maju, begitu. Tapi kalau masalah yang berkaitan dengan dunia, di situ dianjurkan kita mendahulukan orang lain. Zaman sekarang kebalik. Yang berkaitan dengan dunia, kalau pajak kita dewek yang lemah, kalau berkaitan dengan akhirat, lajulah kamu baik. Zaman sekarang cak itu kan. Lihat Nabi. Nabi tidak mau kehilangan pahala tersebut. Nabi tidak suruh Anas, Nabi tidak suruh orang lain, tapi beliau sendiri. Karena beliau adalah hamba Allah yang paling tawadhu, yang paling bertakwa, sehingga beliau sendirilah yang turun tangan untuk memuliakan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, sama tangan beliau, tangan Nabi ini jangan kita samakan dengan tangan kita. Tangan Nabi ini ada sahabat ketika peperangan Uhud, namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini datang ke Nabi dengan apa? Dengan membawa matanya yang sudah keluar. Kena apa? Kena panah. Panahnya dicabut, matanya udah ngantuk. Dibawa sama Abu Qatadah menghadap Nabi. Dokter, Nabi juga dokter. Apa kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, tolong sembuhkan ini mata. Habis perang Uhud ini. Kata Nabi, wahai Abu Qatadah, dikasih pilihan. Mau tidak kau sabar dan dapat gantinya nanti di surga? Atau tetap mau aku kembalikan di dunia? Kembalikan di dunia ya Rasulullah. Aku ini istriku banyak, kata dia. Kalau mataku satu hilang nanti penampilannya tidak bagus. Jujur dia sama Nabi. Akhirnya sama Nabi dipegang matanya Abu Qatadah, dikembalikan dengan tangan beliau. Langsung balik. Kata Abu Qatadah, ini mata setelah bertahun-tahun tidak pernah abang, tidak pernah sakit mata. Kalau yang sebelahnya sakit mata, yang ini tidak. Kalau yang sebelahnya sakit mata, yang pernah diusap oleh Nabi tidak sakit mata. Berkat tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan jangan itu bayangkan tangan Nabi itu tangan kita. Tangan beliau pernah keluar air dari sela-sela jari beliau. Ketika sahabat kehabisan air dalam satu peperangan, Nabi suruh kumpulkan sedikit air, seember kecil. Nabi masukkan tangan Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud atau Anas bin Malik, rawinya, aku melihat, kan gak tengok tuh. Kalau kita nyalakan hidupkan selang di wadah yang udah ada banyak kan gitu kan dalamnya. Itu seperti itu. 1000 lebih pasukan bisa minum, bisa wudhu, bisa mengisi bekal mereka dari satu ember kecil. Tapi tadi dimasukkan tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan beliau pernah memberi makan 1000 lebih orang, yang mana makanan itu cukup hanya untuk 10 orang. Tapi karena tangan beliau yang nyentongnya, yang bagian konsumsinya Nabi dewe langsung dari kidir kenapa Nabi yang nuangkan 1000 lebih cukup makan dari kidir itu. Padahal isinya itu cukup cuma untuk 10 orang. Berkat tangan Nabi Muhammad SAW. Tangan beliau lah yang kita harapkan nanti di akhirat. Ketika kita meminta air dari telaga Nabi Muhammad SAW. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Kata Imam Al-Busiri, kalau nanti di hari kiamat tanganku tidak digandeng oleh Nabi, maka celaka aku, kata Imam Busiri. Itu pasti datang ke telaga, setiap umat datang ke telaga Nabinya. Nabi Muhammad telaganya paling besar. Inna a'tainakal kautsar,
Al-Kautsar itu adalah telaga Nabi Muhammad. Luas sekali, gelasnya banyak, dan yang menuangkannya langsung adalah dari besar Muhammad SAW dari tangan beliau. Ini tangan yang mulia, membersihkan bekas ludah yang ada di masjid. Kenapa? Karena ini rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bayangkan bagaimana agungnya masjid, rumah daripada rumahnya Allah. Jangan kita anggap itu tempat persinggahan, tempat istirahat, tempat ngadem. Jangan. Silahkan, bagus masjid ada AC, lemak kita di masjid, betah tambah kita di masjid. Cuman jangan lupa bahwasannya masjid adalah rumahnya Allah. Umpama ada masjid yang tidak ada AC-nya, jangan beda kita dengan masjid yang ada AC-nya. Oh, lebih betah yang ada AC-nya daripada. Nah, itu berarti belum hati kita cinta dengan masjid. Dan begitu. Jadi lihat bagaimana Nabi memuliakan rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat tidak dianjurkan kata ulama untuk kita meludah di masjid. Dan ini kata ulama disebutkan nanti di akhir hadis oleh Nabi, meludah di masjid tidak dianjurkan kalau masjidnya itu seperti masjid dulu, tanah masih. Kenapa? Soalnya kata Anas, baru yamin mukarahiyah. Nabi ketika membersihkan masjid tersebut, membersihkan bekas ludah itu kelihatan muka Nabi ini karahiyah, tidak suka, marah, karena ini rumahnya Allah. Nabi itu orang yang paling cemburu kalau hal yang berkaitan dengan Allah. Wa idza untuhika hurmatullah lam yakum ahadun li ghadabi. Dalam hadis yang disebutkan di Maulid tiba, kalau ada yang berani melanggar perintah Allah, tidak ada yang marah sebesar marahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu orangnya lembut, Nabi itu orangnya kasih sayang, Nabi orangnya tidak kasar. Tapi kata sahabat, kalau sudah ada yang melanggar perintah Allah, maka Nabi orang yang paling marah. Dia akan marah. Bahkan kata Siti Aisyah, ketika beliau ditanya, bagaimana Nabi di rumah? Kata Siti Aisyah, Nabi di rumah lembut sekali, romantis sekali, mesra sekali dengan istri-istrinya. Tapi ketika ada Nabi mendengar suara azan, maka Nabi seperti tidak mengenal kami dan kami tidak kenal Nabi. Artinya kalau sudah dibentrokkan, diadu dengan hak Allah, itu dan ada toleransi. Itu Nabi Muhammad SAW. Hak Allah. Nah, ini banyak gitu di zaman akhir ini, toleransi. Tapi yang dikikis, yang dihantam hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan toleransi. Itu alasan yang batin. Nah, jangan takut. Jangan kita kira jangan kita kira bahwasanya agama Islam ini tidak ada toleransi. Agama Islam ini paling hebat toleransi. Agama Islam paling hebat toleransi. Lihat sejarah. Bagaimana ketika muslimin yang jadi mayoritas dan di dalamnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Ya. Dari Nabi Hijrah. Ini termasuk pelajaran hijrah. Kita masih di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini jadikan patokan untuk tahun baru Islam. Karena Nabi hijrah di tahun itu. Dari Nabi hijrah, ketika beliau hijrah, di Madinah ada 3 kabilah besar Yahudi. Yahudi ini musuh, Islam beda agama, tidak mau ikut Nabi, padahal mereka tahu ini Muhammad Nabi akhir zaman. Tapi mereka tetap memusuhi Nabi. Nabi tetap toleransi. Nabi ajak mereka damai. Kita buat perjanjian, kata Nabi. Kamu tidak boleh membantu musuhku yang ada di luar. Aku juga, kata Nabi, tidak akan membantu musuhmu yang ada di luar. Kalau kalian diserang, minta bantuan, kami akan bantu. Begitu juga kalau kami diserang, kalian harus bantukan. Kalian mau bangun tempat ibadah kalian, silakan, kata Nabi.
Kalian mau buka pasar kalian silahkan, kata Nabi Muhammad. Ada transaksi kalian terus lanjutkan. Hidup cak biasanya. Kalian minta bantuan aku untuk menjadi hakim di antara kalian. Kalau ada keributan, aku siap, kata Nabi Muhammad SAW. Toleransi. Jadi tetap sebelum Nabi hijrah sampai Nabi hijrah ke Madinah, Yahudi Madinah sama baca itu, tidak diganggu dan diusik sama Nabi. Bahkan ketika ada kafir dhimmi itu orang yang non Muslim bernaung di bawah naungan daulah Islam. Itu kata Nabi, man ada dhimmiyan faqad ahdani. Barang siapa yang berani mengganggu kafir dhimmi, maka itu seperti menggangguku. Kurang apa toleransinya? Tapi tetap toleransinya ada batasannya. Apa batasannya? Tidak menjatuhkan hak-hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang beralasan toleransi tapi menjatuhkan hak Allah, itu bohong, bukan toleransi. Itu nak jatuh ke Islam. Yakinilah itu. Dan banyak sekarang alasan toleransi, tapi sebetulnya syariat Islam yang ingin dijatuhkan sama mereka dari bawah. Biar kita ini tidak memuliakan daripada syariat Islam, dialaskanlah dengan toleransi. Itu salah sekali. Nauzubillah min dzalik. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, ya, beliau ketika melihat ada kotoran di masjid, marah. Muka beliau berubah, kata Anas bin Malik. Karena beliau tidak bisa melihat hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Waqal, dan beliau katakan, inna ahadakum idza qama yusalli fa inna ma yunaji rabbahu. Kata Nabi, kalian itu ketika sholat, sesungguhnya kalian sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pas lagi sholat, itu sebetulnya kita lagi ngajak ngomong Allah. Lagi sholat. Bahkan sebagian ulama, sebagian arif billah mengatakan, ketika kita sholat, itu kita lagi ngajak ngomong Allah. Kadang kita yang ngajak ngomong, kadang Allah yang ngajak. Jangan maksudnya. Ketika kita berdoa, meminta kepada Allah, berarti kita lagi ngajak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita ngajak Ar-Rahmanir Rahim. Kita muji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian kita untuk Allah. Baru habis itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ini ngajak ngomong Allah. Munajah. Makanya ulama mengatakan pengen dekat dengan Allah, ya banyak-banyak sholat. Jadi sholat itu bukan hanya ruku, sujud, i'tidal, itu bukan. Di dalam sholat itu ada munajat kepada Allah. Dan beda. Rasakan ketika kita sholat, kita baca Al-Quran misalkan, atau di sujud akhir kita berdoa kepada Allah, dengan doa kita di luar sholat, itu rasanya beda. Kenapa? Kalau di dalam sholat kita lagi pas berhadap bukan Allah di depan kita, bukan. Atau sebagian pemahaman sesat Allah itu, ini hadis membantah pemahaman sesat itu yang mengatakan Allah ada di satu tempat, Allah ada di arasy misalkan. Berarti kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kalian mengatakan Allah ada di satu tempat, pas orang lagi sholat, cuman ngajak ngomong Allah, berarti Allah ada berapa Allah berarti? Kita sholat di Palembang, sholat di Masjid Arafatuna, sholat ngajak ngomong Allah, di masjid sebelah sholat, berarti ada berapa Allah? Bukan itu maksud Nabi Muhammad SAW. Artinya silah, hubungan paling dekat antara seorang hamba kepada Khaliknya Allah Subhanahu wa taala itu berada ketika kita sedang sholat. Maka lihatlah kecintaan kita dengan sholat. Itu kata ulama. Kalau iman kita kuat, cinta kita kuat terhadap Allah, maka kita paling demen sholat.
Itu hukumnya. Tapi kalau kita sholatnya masih terpaksa, takut dosa, takut diomeli, takut dicela, berarti iman kita masih belum tebal. Cinta kita masih belum luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat cuman untuk melepaskan beban, berarti belum. Lihat Nabi Muhammad SAW. Tadi kata Siti Aisyah, lagi duduk mesra sama Nabi, azan langsung drastis 180 derajat Nabi berubah. Kayak kata Siti Aisyah, Nabi tidak kenal sama kami tidak kenal sama Nabi. Saking apa? Saking lupanya Nabi. Ini ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi mengatakan, yang paling aku cintai di dalam dunia ini adalah sholat. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Yang paling beliau cintai as-sholat. Sholat. Kenapa? Karena sholat ini beliau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mau turun dari Mi'raj, dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi berat nak turun. Kenapa berat nak turun? Nikmat berduaan dengan Allah. Kata Allah, la tahzan. Jangan sedih wahai Muhammad. Rasa yang kau rasakan saat ini ketika Mi'raj, aku jadikan aj'aluha fis shalat. Aku jadikan di dalam salat. Makanya ulama mengatakan kita pun ada Mi'raj. Setiap muslim mukmin ada Mi'raj. Tapi jangan bayangkan Mi'raj seperti Nabi, bukan. Mi'raj apa? Mi'raj ruh. Ruh kita bisa Mi'raj. Kapan? Pas lagi sholat. Pas lagi sholat, disitulah Mi'rajnya kita. Maksudnya apa Mi'raj? Bukan kita terbang naik, bukan. Pas kita lagi sholat, rasa atau hal keadaan yang dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW itu sama Allah dijadikan di dalam ibadah sholat. Maka kalau kita ingin menilai, ingin ngetes, ingin tahu ukuran, ingin muhasabah, ingin introspeksi diri kita, bagaimana cinta kita kepada Allah, lihat sholat kita. Kalau kita semangat untuk sholat, senang kita sholat, bukan karena takut dosa, bukan untuk melepaskan beban kewajiban kita sholat, berarti di situ insya Allah ada tanda baik, cinta kita sudah ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ibadah kita cuma karena takut dosa, pengen pahala, berarti belum kita ini tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi besar Muhammad, ketika kalian sholat, maka kalian itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yarzuqanna fi qiblatih. Janganlah meludah ke kiblat, kata Nabi. Artinya ini sekali lagi masjid dulu, yang masjidnya masih tanah. Kalaupun lagi sholat pengen dilepehkan, jangan ke arah kiblat. Kemana ya Rasulullah? Ini saking memuliakan kiblat. Jadi melonjorkan kaki ke kiblat itu makruh, dan dianjurkan. Kenapa? Kiblat ini bukan kiblat itu Allah di situ, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan kita untuk menghadapnya, maka kita harus memuliakan. Jangan meludah ke kiblat. Oh, berarti Allah ada di kiblat? Tidak, bukan. Sekali lagi, Allah tidak butuh tempat. Walakin an yasarihi aw tahta qadamih. Tapi kata Nabi, ludahlah ke bagian kiri atau ke bawah kaki. Ini diajari sama Nabi. Kalau memang pengen meludah, kalau ke bagian kiri, kanan jangan juga. Makanya nanti hadis setelah ini insya Allah kita kaji di pertemuan yang akan datang. Itu hadis yang menyebutkan tentang mulianya bagian kanan. Jangan juga ke kanan, jangan ke arah kiblat. Kemana? Ke belakang nggak mungkin lagi sholat. Kalau badan kita membelakangi kiblat, batal sholat kita. Ketika sholat itu badan ini tidak boleh membelok dikit dari kiblat, tidak boleh. Harus dari takbir sampai salam dada kita menghadap ke kiblat. Kalau kepala makruh noleh-noleh, tidak batal, tapi makruh, tidak dianjurkan.
Tapi kalau badan tidak boleh, harus ke kiblat sampai dari takbir sampai salam. Itu hukumnya. Di fikih begitu hukumnya. Nah, jadi ke belakang tidak mungkin. Kemana kata Nabi? Ke kiri, bagian kiri. Atau bawah di telapak kaki kita. Ini kata ulama menunjukkan bahwasannya Nabi itu juga paham tentang ilmu kedokteran atau kesehatan. Yang namanya lendir, kalau sudah mau metu, itu jangan ditelan lagi. Karena itu. Kata ulama, lihat bagaimana Nabi ini perhatian dengan kesehatan kita. Jadi ini untuk dokter boleh dijadikan apa? Jadikan pembahasan atau jadikan satu bukti bahwasannya Nabi itu juga dokter. Ini satu bukti, banyak bukti yang lain di hadis hadis. Satu bukti. Jadi Nabi tidak ngomong, Nabi bisa ngomong, telan lagi be kata Nabi, kan susah. Kalau daripada ke kiri, ke kanan, repot nih. Telan lagi kata Nabi. Atau Nabi ngomong, cuma atau di baju kata Nabi. Nabi ambil rida itu yang menutupi bagian atas beliau beludah di situ. Dipraktekkan sama Nabi. Beliau beludah di situ. Atau begini kata Nabi. Kalau tidak, lu lepehkan ke kiri, lepehkan ke bawah kaki, atau kata Nabi begitu. Itu. Beliau ambil kata Anas bin Malik, ujung dari serban atau bagian yang menutup badan beliau, bagian atas, beliau beludah di situ. Artinya apa? Artinya ini ada pesan dari Nabi, kalau ada lendir yang keluar dari tubuh kita, jangan ditelan kembali. Tanya para dokter, itu pasti tidak sehat. Lendir itu pasti ya, namanya lendir yang keluar harus dikeluarkan. Ini bukti bahwasanya bagaimana Nabi Muhammad SAW perhatian dengan kesehatan kita. Nabi bisa ngomong telan lagi, selesai. Tidak usah di sini, tidak usah di kiri, tidak usah di bawah kaki. Kan seharusnya. Artinya kalau yang tidak bisa kalau yang masjid seperti ini tak boleh kotor, haram hukumnya. Belum dari masjid yang udah bersih kayak ini, karpet, keramik. Berarti yang mana? Ya sudah, di baju. Kalau udah keluar, di baju. Kalau ada tisu, ambil tisu. Ada sapu tangan, ambil sapu tangan di kantong. Cuman geraknya hati-hati, jangan sampai 3 kali berturut-turut. Kan begitu. Lepehkan di situ. Arti jangan ditelan lagi, kata Nabi. Kenapa jangan ditelan lagi? Karena itu tidak bagus untuk kesehatan kalian. Nah, jadi sunnah sekali lagi, ini bukti bahwasanya ketika kita mengikuti aturan Nabi, itulah hidup sehat kita. Pengen hidup sehat, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengen hidup sehat, ikuti aturan hidup Nabi Muhammad SAW. Minum 3 kali, jangan 1 kali nafas. Minum aus habis main bola, minum sini sekali gugur, itu udah sehat. Buang air kecil, duduk, itu juga. Pokoknya ini semua bentuk daripada perhatian Nabi untuk kesehatan kita. Jadi beliau itu bukan diutus hanya ngurusi agama, bukan. Karena dunia ini kan, dunia ini bukan hanya agama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak bisa kalau kita dalam dunia ini agama, ibadah. Ketika kita mengurus badan kita ini, niatkan juga ibadah. Kenapa? Kalau ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ngurus badan kita, kesehatan kita, niatkan. Ini untuk apa? Untuk biar lebih giat ibadah. Itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, kalaupun mau beludah ke kiri atau ke bawah kaki atau ke ujung baju kata Nabi, dan dipraktekkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan tadi kata ulama, ini bukti Nabi itu dokter dan perhatian dengan kesehatan kita. Yang namanya lendir mau keluar dari perut atau dari badan kita, jangan ditelan kembali walaupun kita lagi sholat. Itu walaupun kita lagi sholat. Bagaimana caranya? Tadi sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ajarkan kepada kita, apa yang kita dengar dari hadis-hadis beliau bisa kita amalkan
sehingga kita bisa menjadi hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.